wawancara teknis yang langsung disampaikan oleh supaya bagi koperasi yang ingin mendapatkan bantuan pondok pesantren Rahmat ini, maka saya dapat informasi hari ini ada dari Jakarta 4 orang kemungkinan tidak dari karena saya pada malam hari saya mengantar anggota ini pada malam yang bahkan pada saat itu pasar Langisan dan alhamdulillah hari ini yang menjadi fungsi pokoknya akan mengunjungi pondok pesantren berarti sudah ada tanda-tanda harapan saya Pak Kiai kalau bisa bulan Februari ini kita coba kalau ada 5 sampai 10 lokasi dan ada isi rumah dari Bupati dan itu sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang hormati, jadi sedikit saya ingin juga memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini ya, baru pertama kali seorang wakil bupati pemerintah daerah bisa menghadiri rakyat di Kota Makassar. Dan ini dalam kapasitas juga selaku ketua Dewan Koperasi Daerah, jadi ketua dan pemilihan. Dan ini yang patut kita syukuri kebetulan di tingkat pusat dan selalu ketua Dewan Koperasi pusat itu adalah sahabat beliau yang boleh dikata seperti sahabat beliau yang kita asing bagi kita orang-orang tadi. Jadi beliau itu adalah sahabat daripada sahabat beliau. Jadi mudah-mudahan dengan kedekatan beliau dengan Dewan Koperasi Pusat, koperasi di daerah kita untuk masyarakat tadi oleh Bapak Ketua Koperasi kita sedikit menyinggung ada bantuan dan dengan koperasi nilainya juga ya memang betul, tetapi itu sifatnya hibah. Jadi itu bukan dana yang dikembalikan yang patut disyukuri karena dibandingkan dengan daerah lainnya kita sudah 3 pondok pesantren dan kita mendapatkan bantuan. Tetapi perlu dikatakan bantuan ini karena ini berupa peralatan perlindungan yang mudah-mudahan melalui ketika bantuan ini akan bisa tercipta wira usaha baru dan rasanya dari komunitas kita. Kalau di pondok pesantren Rahmat dan ini itu sudah 2 angkatan sudah 3 angkatan yang sudah dilatih dan sudah dididik yang alhamdulillah mereka yang sudah punya keterampilan ya sudah langsung direkrut oleh koperasinya menjadi karyawan koperasi sehingga koperasi pondok pesantren sudah membuka lagi usaha baru, unit usaha kompleks di sana dan usaha kompleks di sini usaha perkebunan. Sambutan selanjutnya, sambutan Bapak Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon sekaligus membuka dengan resmi rapat anggota tahunan ketiga tahun buku 2009. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekalian, seluruh anggota koperasi, pesantren yang berwilayah. Alhamdulillah hari ini Tuhan memperhatikan kita yang berpakaian kepada yang mengajar
hari dan ke depan kekuatan ibadah bagi kita. Pertama-tama supaya protokolnya namun adanya sambutan Ketua Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Bogor. Saat ini kita ceritakan dia ngajar koperasi juga, maksudnya jadi koperasi supaya pertumbuhan anak untuk koperasi perjalanan sampai perkembangannya, kemudian koperasi supaya diajarkan promosi dan istilah apa salah terobosan lalu dua punya koperasinya juga lompok. Nakin cerita marah harus kita apa cerita koperasi. Yang pertama-tama kira-kira alhamdulillah kesenangan itu lain karena mana nakuan sebagai ketua DPP tapi tidak terlepas sebagai wakil bupati Jeneponto periode 2008-2013 itu dipilih yang kedua. Jadi saya boleh gambarnya yang keras kesana asli lagi. Ya satu kan jualan diri. Anak-anak itu Pak Wakil Bupati tugas-tugas kemarin nasani korupsi di surat kabar yang dibaca jadi tolongin kemarin apa tuh di lupa di kantor kan. Nah ini pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pada kesempatan ini apa cerita yang mereka akan yang video berita dari surat kabar kan nyetuk an-nabana nyetuk lagi dulu nyetuk lagi biasa itu masih saya nah karena kita akan undang Bapak Wakil Bupati untuk klarifikasi dan silakan undang saya akan datang ini kalau mana nanti Bapak cerita pada sore ini nanti cerita jadi memang kawan-kawannya tengah sementara ujaman jamaahnya yang katanya hasil temuan barang pemberi keuangan mulai tahun 2001 sampai 2008 yang seharusnya setiap tahun hasil pemeriksaan mesti ditindaklanjuti tetapi pejabat kedua itu menjadi tahunya pakai najaman namanya Bapak sendiri menyampaikan kepada saya bahwa 5 tahun lalu di periode pertama terlibat itu bersih akhir tahun 2009 kita telah bentuk yang namanya tim penyelesaian kerugian negara ini diketuai oleh itu badan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diketuai oleh sekretariat tinggi lanjut kebetulan Wakil Bupati yang sesuai dan mulai Januari alhamdulillah mulai di Pajapa mulai makiu jadi dari waktu mana mulai waktu undangan kubuki video dari temuan dari BPK pengalaman hari pertama adalah ibu-ibu karena Buratena sudah almarhum sehingga yang kita panggil adalah ahli waris istrinya. Ini kalau itu bertahan sudah tidak bisa mengerti semua sehingga informasi atau apa ini kita bisa filter, kita bisa baca, kita bisa mendengar, tetapi jangan berlebihan. Itu pengalaman yang pertama. Jadi artinya jo punna kau niat temuannya angkanya harus mengembalikan negara mana mali
ahli warisnya ditepati untuk menyelesaikan. Dia di kemarin ini lagi anggota DPRK Partai Rinta, tapi pemerintah mengatur juga BPK akan berbayar. Dan yang bisa menghapus, yang bisa aku lihat hapus itu dibuka itu adalah bukti pembayaran marijuana. Jadi tanya Partai tadi, tanya aku di fasilitas itu. Story tentang marijuana, bukti storana ia punya boleh hilangkan mana. Sementara baca terus dan karena ini di surat kabar kan, dan saya tahu dia tulis di nomor 79 pejabat Manindra tanaman bayar. Ini video pertama juga. Alhamdulillah, ini bayar cash lunas, ini bayar mudik. Ya apa? Memang itu teman kuat. Atuna tinggal batu atau dia nak selesaikan ini, mana batu pun nanti nak selesaikan ini. Saya ni panggilan berdua. Ini sekian ratus miliar begini. Tadi jauh berita-berita kemajuan pembangunan. Hasil sintonya itu sebagai warga. Jadi kujaman dan mulai tahun 2008 kita kerja, kemudian terus turun 2007 sampai 2001. Jadi harus ada bentuk dari nyaman buat negara. Jadi ini mengapa nak perlu sampaikan ini supaya kita tahu ini karena ini informasi aslinya dunia. Banyak wartawan di berkabar kadang kurang berlebihan. Jadi itu kita akan lakukan, dan kemarin saya sendiri menghadiri pertemuan seluruh bupati dengan BPK dari Jakarta dari kemarin, termasuk evaluasi perkembangan artikel itu mengenai kegiatan tindak lanjutkan hasil pengembangan proses keuangan yang ada di daerah. Kemudian itu mengenai tugas rutinitas kegiatan saya sehari-hari. Jadi pun misalnya siapa tahu sama ini kita tahu suratku di Pura Mama sampai juga undangan pun dalam petugas cerita kodi kita Pura Mama karena dia hirup kuntu hirup nanti undang-undang hirup nanti tugas pun berharap dia mati nak hirup. Yang pertama, supaya Pak Ketua telah melaporkan, menyampaikan kepada kita semua, angkanya koperasi kita juga ini melaksanakan usaha dibilang sarana produksi. Jadi kebutuhan kerupuk sarana produksi akan petani anggota kita yang ada di daerah ini bisa terpenuhi, bisa terlayani dengan keberadaan koperasi ini. Yang saya perlu menanggapi, perlu menyarankan adalah kita cek kembali harganya. Saran saya jangan terlalu tinggi, ya. Ini tinggi dulu sawalana, punah anggota ia tonjang. Apa sabana? Karena koperasi ini didirikan adalah untuk melayani kebutuhan anggota. Jadi koperasi yang bukan ukuran keberhasilannya koperasi adalah bukan diukur dari tingginya SHU, tetapi dari segi kepuasan anggota. Menurut saya seperti itu. Kalau salah tolong Pak Kalis diluruskan. Yang saya sarankan ditinjau kembali mengenai harga. Kemudian selanjutnya mengenai imbal jasa
dari kegiatan usaha simpan pinjam. Tadi disampaikan juga kepada kita semua dengan jasa imbalan kurang lebih 2% per bulan. Berdasarkan keikutsertaan kami, karena bank sekarang memberikan pinjaman kepada masyarakat itu dengan tingkat imbal jasa atau suku bunga itu sudah di bawah 1%. Bahkan tingkat partisipasi anggota kepada koperasi itu cukup baik dan cukup tinggi. Tentunya saran untuk rencana kerja tahun 2020 di samping penyediaan atau usaha penyediaan sarana produksi untuk kebutuhan petani kita, ya tentunya sangat diharapkan misalnya kalau usaha bengkel itu sudah bisa berjalan, ya, itu dikembangkan terus sehingga keberadaan koperasi kita ini di tengah-tengah di tengah-tengah kita sangat dirasakan dampaknya kepada kebutuhan kita di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kita ditingkatkan dan tentunya apabila koperasi akan mengupayakan jalan bagaimana bisa koperasi kita ini bisa dibantu. Memang gerakan koperasi setelah memasuki era reformasi, memang karena koperasi dibiarkan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu BUMN dan swasta, ya tentunya koperasi ini setengah mati untuk bisa bersaing dengan pelaku ekonomi yang tiga ini. Memang di Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa harus pelaku ekonomi di Republik Indonesia, badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik swasta dan gerakan koperasi. Nah, kata ini gerakan koperasi. Punah Allah sebelum reformasi memang jadi fasilitas pemerintah. Tapi setelah reformasi fasilitas itu untuk sementara ditidakkan, tentunya jaminannya sertifikat jaminan. Pernah koperasi apa jaminannya? Karena tanah, misalnya koperasi itu beli tanah, berarti tanah milik anggota, milik koperasi. Jadi pernah dijaminkan diri mana, kalau sekarang dia nanti 5 bana. Nah karena patah tukang. Pun 400 anggota koperasi ya berarti 400 patah. Ini juga tadi oleh Bu pembantuan ngatingki tadi ada beberapa yang saya sampaikan mengenai tugasku sehari-hari, kemudian selanjutnya sebagai Ketua Dewan Koperasi Kabupaten Jeneponto, apresiasi di dalam menanggapi dan menyerahkan kepada Bapak Pengurus dan seluruh anggota yang hadir pada hari ini. Dan terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan yang ketiga Koperasi Pondok Pesantren An-Nuriyah saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Pak. Woi, nurung woi. Masih ada.
Adalah laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2009. Saya ada pertanyaan kepada seluruh anggota, apakah harus dibacakan atau bagaimana? Penting-pentingnya saja dibacakan, yang penting-pentingnya tidak boleh kalau tidak dibaca. Belum Pak selesai makan. Sesuai dengan Itulah. jadwal acara sudah ada Pas datang ke sini. Yang pertama adalah pengesahan peraturan tata tertib rapat anggota tahunan. Jadi untuk di sisa waktu ini, jadi saya sarankan kepada pengurus untuk bertanya. Ya. Itu dalam undang-undang. Laporan pertanggungjawaban itu sebenarnya disampaikan kembali sebelumnya tadi. Tapi kalau saya ini yang kita lakukan yang paling tidak katakan kembali supaya maksudnya di sini supaya ada kesempatan para anggota membaca dan menganalisa dan untuk dipertanyakan besoknya. Ini jadi seperti sekarang ini begitu dibuka tidak ada waktu lagi untuk menganalisis pembahasan atau pertanggungjawaban atau pertanyaan kita barangkali untuk saran untuk depan. Terima kasih. Saran dari sekretaris DPP Foto menyampaikan bahwa di rencana hari ke depan diharapkan supaya laporan pertanggungjawaban itu diberikan 1 minggu sebelum pelaksanaan relatif. Mudah-mudahan ke depan kita bisa laksanakan ini Pak. Mudah-mudahan kalau bisa pada saat kita bawa undangan, mudah-mudahan kita konsultasi laporan yang ada. Terima kasih. Bagaimana? Kata tertib ini apa sudah diterima atau bagaimana? Ya, benar. Diterima? Kita lanjut. Cara selanjutnya laporan pertanggungjawaban kepada Bapak Ketua Operasi menunjukkan. Terima kasih dari pengurus menyampaikan kepada anggota rapat apakah laporan pertanggungjawaban pengurus ini saya bacakan, ada yang lebih kesempatan membacakan. Terima kasih. Silakan, apakah saya bacakan laporan pertanggungjawaban ini? Bacakan tapi poin-poinnya. Oke, karena kebetulan suara saya tidak begitu maka laporan ini saya akan berkata.
Jadi mungkin secara umum laporan mungkin saya tidak bacakan secara terkait. Sambil mungkin kita lihat di buku laporan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2019. Pada dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dengan Bapak Menteri Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengurus yang pengelolaan periode 1 Januari 2009 hingga 22 Desember hingga 22 Desember di mana tugas kami sebagai pengurus seperti yang telah dijelaskan dalam keputusan anggaran dasar ketentuan anggaran dasar yang dibahas bersama dengan beliau di sini pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut: memimpin korporasi dan usahanya mengajukan rancangan rencana kerja beserta rancangan rencana anggaran dan nilai korporasi, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Kesemuanya juga kami lakukan dalam 3 tahun. Namun di tahun 2009 ini kami telah berupaya. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus dan acara selanjutnya di status menetap pada laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pertanggungjawaban pengurus. Selanjutnya laporan badan pengawas yang dibacakan oleh salah seorang anggota dari Komnas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, yang terhormat para pengurus Koperasi Pondok Pesantren Mulia Bontok ini dan seluruh anggota yang hadir pada pagi hari ini. Keanggotaan daripada anggota Koperasi Pondok Pesantren ini pun barangkali kepada rekan-rekan pengurus untuk catatan pinggir dalam laporan pertanggungjawaban tadi bahwa keanggotaan itu sepanjang pengurusan pada pengawas masih banyak anggota yang tidak menandatangani dalam buku anggota dan beberapa anggota belum mendapatkan buku anggota dalam ini. Barangkali pengurus belum sempat menggandakan buku anggota koperasi adalah pengesahan laporan pengurus dan laporan badan pengawas. Sebelum pengesahan mungkin ada hal-hal yang perlu mendapat perbaikan atau kalau mendapat pertanyaan. Kalau banyak yang saya tanyakan banyak sekali, terutama kepada pengurus dan yang kedua adalah pengawas. Kalau untuk pengurus, yang pertama saya tanggapi di sini adalah biaya RHT dan biaya laporan RHT. Kenapa tidak disatukan saja di situ masuk laporan RHT kepada biaya RHT? Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan administrasi. Seperti apa itu keuntungan administrasi? Di dalam hasil pembagi dalam memperoleh keuntungan ada keuntungan administrasi. Seperti apa itu kira-kira bentuknya sehingga bisa memperoleh administrasi keuntungan. Kedua, yang ketiga adalah selama saya menjadi anggota koperasi dan setiap habis saya punya pinjaman, saya minta lagi, setiap meminta lagi juga ada potongan. Ada potongan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apa yang menjadi dasarnya ini ada potongan-potongan seperti ini. Yang berikut adalah pertama saya meminjam 5 juta. Kedua meminjam dikasih 3 juta. Kemarin saya minjam lagi 3,5 juta dengan jaminan ketika di mobil. Saya pikir ini terlalu keliru barangkali pengurus.
kalau jaminan mobil DPKB dengan hanya dikasih 3.500.000. Yang berikut ini saya pertanyakan kenapa bisa menurut saya punya pinjaman. Yang pertama saya pinjam 5 juta, kemudian menurut 3 juta. Sementara SHU meningkat. Apa yang terjadi masalah? Kemudian di dalam laba, pembagian laba anggota ini ada jasa usaha 25%. Seperti apa itu jasa usaha? Saya kurang jelas itu Pak, apa itu jasa usaha? Sementara pembagian SHU untuk anggota hanya 5%. Baik. Kemudian yang berikut terhadap pengawas. Saya menilai pengawas ini tidak memeriksa selama 2009. Tidak menilai sama sekali. Kenapa? Berdasarkan laporan. Seharusnya pengawas itu memberikan laporan secara bertahap. Kapan dia memeriksa, bagaimana hasil pemeriksaannya setiap bulan kalau perlu. Tanggal berapa dia memeriksa, apa hasil pemeriksaan itu. Yang saya melihat hanya menilai saja ini koperasi, bukan memeriksa, hanya menilai. Nilainya bagus koperasi kita, bukan itu yang diminta. Yang diminta adalah apa yang Bapak periksa, bagaimana perkembangan koperasi kita, terutama menyangkut masalah keuangan. Bagaimana bulan Januari tahun 2009, berapa kasnya pada itu, berapa peminjam, berapa yang kalau kita gambarkan bahwa untuk bulan Januari sekian usaha keuntungan yang diperoleh, sehingga tepat pada bulan ini sama dengan keuntungan yang diperoleh oleh pengurus dengan badan pemeriksa, tidak terlalu jauh berbeda. Jadi saya menilai badan pemeriksa ini hanya menilai saja, tidak memeriksa. Kemudian yang berikut adalah program kerja. Ini program kerja ini yang pertama ini tidak ada, nanti yang kedua. Tapi saya melihat kurang jelas apa yang mau dikerja ke depan ini pengurus. Ada di situ tentang permodalan, pengembangan usaha apa yang mau dikembangkan. Itu perlu jelas. Sehingga jelas bagi kita bahwa untuk tahun ini misalnya usaha kita seperti ini yang perlu dikembangkan. Jangan 50-50. Kalau membuat program harus yang betul-betul kita harus nampakkan. Jadi harus punya program. Jangan perangan-angan. Yang penting ada program. Harus jelas apa program, misalnya di situ bidang jasa apa? Banyak sekali jasa yang perlu kita kembangkan di negara kita di sini. Kemudian hadiah lebaran. Hadiah lebaran ini seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua di Pempindo, bahwa koperasi ini adalah kesejahteraan anggota kami tidak sejahtera pada bulan yang lalu untuk hadiah lebaran. Kami tidak mendapat hadiah lebaran. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu kenapa. Ada yang mengatakan Bapak menunggak. Saya pikir hadiah lebaran itu adalah kesejahteraan sesuai dengan program Bapak di sini. Karena ini programnya Bapak adalah kesejahteraan. Jadi tidak sejahtera anggota pada betul. Bahkan menderita banget, menjerit batinnya itu. Jadi saya mohon kepada Bapak supaya kemudian harus ada dasarnya apa yang menjadi dasar ini sehingga kita tidak diberikan. Kalau memang ada dasarnya pada saking apa sehingga hadiah kita tidak diberikan. Harus punya dasar. Semua tindakan-tindakan yang kita laksanakan harus mempunyai dasar. Tidak boleh tidak. Jangan karena menunggak saja. Dasar itu harus melalui dengan RAT ini. Karena RAT ini adalah rapat anggota sama dengan paripurna DPR ini. Bapak-bapak semua yang ada di atas ini adalah pelaksana. Pengurus adalah bersama dengan DPR di sini. Bapak di atas adalah bupati. Ada beberapa pertanyaan yang diserahkan kepada kami sebagai manajer simpan pinjam. Sebelumnya saya ingin jelaskan yang pertama adalah ini secara singkat saja biaya RAT dan laporan RAT. Saya jelaskan bahwa mengapa dipisah biaya rapat anggota tahunan dan biaya laporan rapat anggota tahunan. Ini laporan
bukan 1-2 hari kami kerjakan, itu diadakan dulu ada rapat baik oleh pengurus maupun pengawas. Itu kami lakukan, dan biayanya ini kurang lebih 2 juta. Termasuk yang bapak-bapak dulu pegang itu adalah termasuk biaya dalam pembuatan laporan, dan banyak lagi termasuk spanduk ini pembuatan sejak keseluruhan. Maksudnya kemudian biaya rapat termasuk semua biaya-biaya yang kita kerjakan pada hari ini, dan ya mungkin kita sudah nikmati semua ya, karena kita punya anggota dipersiapkan kurang lebih 500 orang anggota, dan itu kami undang semua. Dan jangan ya, karena kita ini punya ya, hak ya, artinya uang kita yang terkumpul dalam koperasi itu kita punya hak. Tidak mungkin kita serahkan kepada anggota yang ya itu. Saya sedikit mengerti apa yang Pak sampaikan. Masalah apa yang Anda sampaikan ini tidak mempunyai dasar. Bapak ini hanya berdasarkan bahwa ini adalah keputusan umum, bukan keputusan RT. Ya betul. Anda tidak pernah menyampaikan bahwa ini adalah keputusan RT pada tanggal sekian tahun sekian. Berarti Bapak melanggar karena tidak ada punya dasar. Terutama ini menyangkut masalah potongan, apalagi menyangkut masalah jadi barang dan lain-lain. Yang saya inginkan adalah dasar pelaksanaan terhadap apa yang Bapak lakukan harus punya dasar. Kalau berdasarkan yang keputusan rapat pengurus itu tidak bukan dasar itu hanya kebijakan. Terima kasih. Saya terpanggil juga semuanya dengan adanya anggota sangat prinsip dan kritikannya sangat bagus sekali. Setelah dilantik pengurus, bukan berarti tidak bisa membuat suatu kebijakan. Selama itu menentukan daripada organisasi. Artinya kita akui bahwa segala sesuatu keputusan itu adalah dalam RT. Jadi saya secara gamblang aja. Seperti buktinya masalah administrasi. Administrasi itu sejak dibukanya koperasi ini sudah ada administrasi. Dan perlu dimengerti bahwa dana yang dipungut oleh administrasi itu semuanya kembali ke anggota. Tidak ada diambil pengurus. Tidak ada, karena kelebihan daripada semua uang anggota, baik dari mana pungutan jasa administrasi, maka kembali kepada jasa itu tadi SHU, kembali ke SHU. Itu semua tercermin di situ. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh manajer bahwa dalam pengelolaan organisasi itu setiap saat butuh dana, umpamanya fotokopian apa dan lain-lainnya. Ini makanya sudah tercermin bahwa apapun yang dikeluarkan dari korporasi itu tidak mungkin uang kantong saya yang saya keluarkan. Karena terus terang saya sebagai ketua koperasi selama ini, silakan cari administrasinya, saya itu tidak mengambil gaji dari situ. Yang saya gaji sekarang ini itu hanya manajer, sekretaris, dan bendahara. Apa sebabnya? Karena saya hanya ingin mengayomi daripada koperasi ini bagaimana. Karena kalau saya tidak mengambil apa, kira-kira bagaimana ke depan koperasi itu. Kenapa saya gaji mereka ini? Karena dia yang kerja setiap saat. Dia setiap saat sampai sore itu hanya pengeluaran apa. Makanya boleh kita lihat pengeluaran itu apa yang dikeluarkan di situ. Itulah masalahnya, karena begini. Kalau kita terlalu menguras dari uang jasa, kemudian tidak adalah daripada di mana saja, apakah bank, apakah ada, itu ada namanya uang administrasi.
adapun persoalan bahwa administrasi ini tidak diputuskan di dalam rapat anggota, kalau memang itu harus diputuskan, maka yang lalu karena uangnya kata kita perbaiki, dan saya jawab bahwa adapun masalah dana administrasi itu kembali kepada SHU, Mari kita lihat daripada pembagian SHU itu, dia data-datanya ke bawah, sekian persen. Lihat juga di sana. Untuk di sini menanyakan persoalan program kerja. Kan sudah ditahu bahwa pokok program kerja itu koperasi kita hanya simpang ini, tidak bisa keluar dari situ. Adapun ada keterkaitan dengan kegiatan lain itu hanya kita itu baru dambaan, baru dambaan. Kemudian perlu diketahui bahwa coba lihat neraca uang resmi daripada anggota itu baru berapa persen, ya. Jadi kesimpulan saya pelajari anggota, kalau saya ingin jadi koperasi, anggota itu 2 kali memarahi pengurus. Ketika datang meminjam, ini dilayani, wah pasti ada sesuatu, apa ini kok ini dilayani kita. Ketika ditagih tepat waktu dimarahi lagi kita, kok ditagih terus. Nah itu. Jadi ya tepatlah namanya pengurus, ya. Namanya pengurus, sabar namanya. Saya mau jawab sedikit persoalan masalah hadiah lebaran, ya, hadiah lebaran. Kalau menurut perasaan saya itu dibagi lebaran sejumlah anggota, ya, dibagi. Ada memang ketika rapat, bagaimana itu anggota yang malas membayar? Kata Nanda tadi, jangan jadi standar itu yang malas membayar, jangan dikasih hadiah. Oh, bukan begitu, tidak begitu. Tapi kan harus juga ada imbalannya. Karena masa sekarang ini ada yang sudah ada beberapa peminjam itu menunda sudah 3 tahun. Dan sejak berdirinya itu perusahaan koperasi nggak membayar sekarang. Ada juga itu kalau sisa 3 bulan tidak mau datang ketawa-ketawa itu minjem. Ya. Ada juga anggota datang meminjam, berapa lagi tunggakannya? 3 bulan. Tapi saya tidak mendesakan itu. Jadi ini Bapak sekalian, Bapak pengurus dan para pengawas tertinggi, yang saya mohon maaf sebenarnya sebaiknya Bapak sendiri sebenarnya yang baca, tapi yang memang dan Bapak saya yang menuntut Pak Kiai barangkali. Jadi baiklah kita akan mulai. Jadi sebelum saya barangkali sumpah atau janji pengurus dan para pengawas di pengawas juga mengatakan para pengawas. Satu, bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pengurus dan para pengawas Komponen Anulia akan selalu berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya,